Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wala yadiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lahi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tumaridhan Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman dzil karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir ilahi likulli muslimina bima yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 19 sebelah kanan. Sekarang wa athbatal wajdu khattai abrati wadona. Masih lanjutan tentang kerinduan seorang musannif ini terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Al-Busiri sangat rindu sekali pada Nabi Muhammad, sampai-sampai dia pernah mimpi bertemu dengan beliau. Kita juga rindu banget dengan Nabi Muhammad. Paling tidak nanti di akhirat kita mendapat syafaat dari beliau. Kalau sudah kita mendapat syafaat dari beliau, insya Allah selamat kita, selamat jauh dari amukan api neraka. Ini masih lanjutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa athbatal wajdu khattai abratin wadona mithlul bahari ala khaddaika wal anami. Artinya wa athbatal wajdu, dan telah mendatangkan rasa prihatin, khattai abrotin, kepada dua tulisan air yang mengalir, wadona, dan kerinduan atau pucat wajah karena rindu. Wadona mithlul bahari, bagaikan mawar kering, ala khaddaika, di atas dua pipimu, wal anami, dan kayu anam. Wal anami, dan kayu anam. Ada kayu namanya anam. Artinya, dan pula oleh rasa rawan yang karena cinta telah memberikan dua bekas untaian tangis dan kerinduan. Untaian seperti mawar kuning yang harum semerbak dan kayu merah yang menyala pada kedua pipimu. Penjelasan selanjutnya, lafadz asbatal wajdu diatafkan kepada lafadz syahidat. Dalam bait yang atas ada syahidat. Tuh, fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat, ada bait sebelumnya. Kalau ditakdirkan menjadi begini, kaifa tunkiru hubban ba'da syahadati syahidaini wa ba'da itsbatihima. Itu kalau ditakdirkan. Jadi kalau mempelajari bait-bait ini jelimet apa ya? Jelimet ya, susah. Jelimet gitu. Itu takdirannya begitu. Kaifa tunkiru hubban ba'da syahadati syahidaini wa ba'da itsbatihima. Kalau di bait cuma disebut asbata al-wajdu. Artinya, bagaimana kau bisa memungkiri cinta setelah ada dua saksi, dan setelah kedua saksi itu menetapkannya
dan dengan adanya pernyataan tulisan air mata dan pipi yang tak berdarah, yang seperti sebuah catatan. Jadi ini masih menerangkan rindunya musannif kitab ini terhadap Nabi sampai nangis-nangis, sampai air matanya meleleh di pipinya, seakan-akan air mata yang meleleh itu kayak tulisan, padahal cuma air meleleh, mengalir gitu tuh. Begitu. Itu rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia nggak bisa tidur, sampai-sampai dia lupa makan karena cintanya seorang ulama yang namanya Syekh Al-Busiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, dan adapun idhofahnya, idhofah itu disandarkannya, penyandaran kalimat yang satu dengan yang lain itu namanya idhofah. Dan adapun idhofahnya lafaz khattoi abrotin, tadi ada khattoi abrotin, wa asbatal wajdu khattoi abrotin, adalah idhofah lujainul ma'i, seperti kalimat lujainul ma'i, yaitu mengidhofatkan, menyandarkan tuh, mengidhofatkan musyabbah bi kepada musyabbah, sesuatu yang diserupai dengan yang menyerupai, yaitu abrotan wadona alladzaini huma kal khaqaini, yakni mengalirnya air mata, abrotan wadona, dan pucatnya pipi yang seperti dua tulisan dalam segi menentukan pengakuan. Jadi pipinya pun sampai pucat, saking banyaknya memikirkan kekasihnya. Kekasihnya siapa? Ya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah meninggal, udah lama, udah gak ketemu nih musonif ini. Tapi saking rindunya sampai begitu tuh, saking rindunya sampai dia karang Qasidah Burdah ini. Nah, waktu mimpi bertemu dengan Nabi langsung ngomong, berikan kepada aku karangan Qasidah Burdah ini. Padahal dia lagi dalam keadaan sakit, sudah diberikan pada Nabi supaya dibaca dulu. Akhirnya diusap dia badannya oleh Nabi. Dia sakitnya sampai lumpuh, tiap hari kita pelajari kan. Setelah diusap oleh Nabi, bangun tidur segar bugar kembali. Masya Allah, gitu tuh. Itu saking rindunya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan adapun lafaz mithlul bahari, tadi ada mithlul bahari ala khaddaika wal anami, itu di dalam baitnya. Boleh dijadikan hal, yakni keterangan kalimat sebelumnya, yakni keadaan pucatnya pipi adalah seperti bunga mawar yang kuning. Mithlul bahari, bahar pakai hak tulisannya, itu artinya bunga mawar yang kuning. Dan mengalirnya air mata itu seperti kayu anam, yaitu merah, menyala dan lembut. Jadi anam nama kayu, adanya di sana doang. Di lain Saudi Arabia nggak ada yang namanya kayu anam. Adanya di Jakarta atau di Pulau Jawa. Di Indonesia kayu jati, gitu ya. Kayu jati itu di sini banyak. Kayu cemara banyak. Kalau di sini ada kayu anam. Kayu anam warnanya merah, menyala dan lembut. Jadi mengkilat apa namanya itu? Iya, cemerlang itu. Cemerlang itu kayu anam. Maka maknanya dari bait ini, apakah kau memungkiri adanya cinta setelah ada dua saksi yang adil yang tidak bisa dipungkiri lagi, dan setelah diponis hakim yang tidak bisa dibatalkan lagi? Tentunya tidak akan memungkiri.
bahwa orang itu memang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya seperti misalnya ada pencuri tertangkap, udah ketangkap juga barang curiannya, akhirnya ditanya, kamu mencuri? Enggak. Ini buktinya, ini ada dalilnya, ini barang yang kamu ambil. Akhirnya kan ngaku, gitu kan? Ini juga begitu, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa dipungkiri lagi. Ada saksinya, ada dalilnya. Air mata meleleh, wajahnya pucat, gitu kan? Itulah dalil bahwa orang itu cinta pada Nabi. Jadi segala-galanya ada dalilnya, ada petunjuknya. Dalil itu penunjuk ya, penunjuk. Ada orang nih puasa bulan Ramadan nih. Waktunya udah jam 3. Benar puasa? Iya. Dia keluar dari rumah dalam keadaan segar bugar. Dan maaf, di sini ada sisa makan. Apa namanya? Ya sisa nasi lah di sini. Benar puasa ente? Iya, masa nggak puasa Ramadan begini? Yang bertanya paham. Ini ada dalilnya. Satu, segar bugar. Udah jam 3 kan biasanya loyo ya. Kedua kalinya ada dalilnya ini, sisa nasi. Walaupun ngaku saya puasa, tetap yang tanya kalau tahu dalil-dalilnya nggak percaya. Ente nggak puasa, saya tahu. Dari mana taunya? Satu, udah jam 3 begini biasanya orang puasa loyo. Ente segar bugar begitu. Dua, awas dengarkan, jangan marah. Ada sisa nasi ini di sini. Coba pegang. Iya, saya habis makan. Gitu kan? Begitu. Itu ada dalilnya, Masya Allah. Cinta pada Nabi begitu juga ini sampai begitu. Saya Al-Busiri itu. Begitu ya. Maka kalau kita bilang puasa Ramadan, ya dalilnya apa? Ya lemes, ya loyo, begitu kan? Itu. Pulang dari sholat berjamaah, sholat asar juga, ya Allah, biasanya kan tegas. Ini pelan-pelan. Kok pelan-pelan? Lagi sakit? Kagak. Kok pelan-pelan? Karena puasa. Oh ya tahu. Gitu tuh. Jadi segala-galanya ada dalilnya, gitu. Dan adanya pencatat yang menulis di atas pipimu dengan 2 tulisan tuh. Yang ke satu merah bekas mengalir air mata. Tuh, bekas air mata mengalir jadi merah. Dan yang satu lagi pucatnya pipimu karena sakit cinta yang merana. Tuh. Jadi wajahnya sampai pucat sekali. Kenapa pucat? Ya begitu, saking cintanya kepada Nabi, dia itu menangis terus sampai pucat dibuatnya. Masya Allah, itu ya, cinta pada Nabi. Itu Syekh Busiri. Sehingga semua orang yang melihatnya akan menyatakan bahwa di hatimu ada cinta dan ingkarmu hanya sia-sia saja. Begitu. Jadi walaupun misalnya dia bilang saya tidak cinta pada Nabi, tapi ada buktinya begitu. Orang yang diajak ngomong saya tidak cinta pada Nabi, nggak percaya. Pasti kamu cinta pada Nabi. Dalilnya ada tuh, bekas air mata yang mengalir. Kedua kalinya wajahnya pucat. Itu tandanya kamu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sama dengan maling itu tadi. Sama dengan orang seribu maaf. Orang berbuat zina. Mudah-mudahan kita dihindarkan ya. Orang berbuat zina. Zinanya dengan tetangga lagi. Masya Allah. Dengan tetangga. Sang suami dari tetangga lagi pergi, sudah maghrib, ketahuan pergi. Terus ada seorang lelaki tetangga datang ke rumah itu yang suaminya pergi. Akhirnya memang udah kenal dari awalnya. Akhirnya berbuat zina. Setelah berbuat zina pulang. Tapi ada sesuatu yang ketinggalan di situ. Misalnya jaketnya misalnya jaket tinggalan. Akhirnya pulang. Sang suami datang. Pulang, suami yang benar itu pulang. Suami yang asli maksud saya pulang.
Begitu pulang, masuk ruangan kaget. Ada jaket. Jaket siapa ini? Saya tahu nih jaket tetangga itu. Habis ngapain ke sini? Gitu kan. Akhirnya dicecer namanya ya. Kamu habis ngapain tuh? Istrinya dicecer. Enggak habis ngapa-ngapain. Enggak percaya saya. Pasti tadi ada tamu yang tidak diundang ya. Itu jaketnya buktinya ada. Habis ngapain kamu? Akhirnya dicecer. Baru percaya atau jawab ngaku. Iya saya habis berbuat ini nih. Kamu kurang asem apa kurang apa itu? Begitu tuh. Itu sebab ada dalilnya. Dalilnya apa tuh tadi? Jaket. Begitu. Barang bukti. Ya kalau sekarang barang bukti begitu. Tuh, begitu ya. Kalau orang Arab bilangnya dalilnya, ada dalilnya. Begitu tuh. Maka hati-hati kita mau mengerjakan sesuatu pun itu harus hati-hati. Kita teruskan. Naam saro toifu man ahwa fa'arraqani. Itu ditulisnya setengah bait lagi dulu. Setengah baitnya tadi di halaman 22. Itu ada sebelah kiri. Wal hubbu yaqtaridul ladzati bil alami. Artinya na'am iya betul. Na'am bahasa Arab ya. Na'am iya betul. Saro telah datang pada malam hari. Toifuman bayangan orang yang aku cintai. Toifuman ahwa bayangan orang yang aku cintai. Jadi bayangan orang yang aku cintai yaitu Nabi Muhammad telah datang pada malam hari. Fa'arraqani lalu menjadikan aku bangun tidak bisa tidur. Dia lagi tidur. Bayangan datang, bayangannya Nabi. Makanya dia jadi terbangun, enggak bisa tidur. Artinya, lalu lalang saja bayangan orang yang kucintai, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan mensentakan dari kata sentak begitu ya, mensentakan daku bangun. Jadi ada bayangan semacam itu, maka ketika aku tidur langsung bangun. Seperti kaget ada suara, lagi tidur nyenyak, ada suara tikus. Kebetulan rumahnya pakai seng atapnya ya. Tikus itu lari-lari di atas seng, duk. Kaget, jadi tersentak gitu. Jadi dia juga begitu lagi tidur, ada bayangan Nabi, tersentak bangun, akhirnya nggak bisa tidur, gitu, nggak bisa tidur. Penjelasan dalam bait ini Al-Imamul Busiri itu pengarang kitab ini akan mengemukakan pengakuannya, yakni setelah hatinya terus ditanya dan didesak, kenapa kau selalu menangis, merana dan setiap malam nyalang tak bisa tidur? Kenapa kamu selalu menangis? Kenapa kamu setiap malam tidak bisa tidur? Apakah karena kau cinta kepada orang Madinah? Begitu. Orang Madinah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi ada pertanyaan pada Syekh Al-Busiri, kenapa kamu nggak bisa tidur malam? Kenapa kamu wajahnya pucat begitu? Kenapa? Apa karena kamu cinta kepada orang Madinah? Akhirnya hatinya mengakui dengan kalimat na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani. Begitu tuh. Artinya jawabnya ya betul sekali. Aku selalu menangis dan tidak bisa tidur, itu lantaran daku sedang mabuk cinta. Sehingga aku mau tidur, bayangan itu selalu datang mengsentakkan daku bangun. Dan segala kesenangan hilanglah sudah, karena sakitnya cinta yang terpendam sangat merusak terhadap segala kesenangan dunia. Demikian seperti orang patah hati. Begitu tuh. Jadi ini jawaban orang yang bertanya kepadanya, ente kok jadi pucat begitu? Kenapa? Ente jadi kurus begitu, kenapa? Ente cinta pada orang Madinah yang dimaksud Nabi. Akhirnya jawab iya. Jawabannya pakai syair itu. Na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani. Gitu tuh. Memang dari depan sudah kita pelajari kan bahwa Syekh Al-Busiri adalah
jago bikin syair. Bahkan kalau ada musuh, orang yang benci sekali pada dia, kalau dibikin syair tentang musuh itu, musuhnya akan bertekuk lutut kepada Syekh Al-Busiri, begitu. Itu saking alimnya begitu tuh. Artinya dan segala kesenangan hilanglah sudah karena sakitnya. Sudah itu ya. Penjelasan selanjutnya. Lafaz na'am di bait itu tadi ada na'am begitu kan? Na'am saro toifuman. Tuh. Lafaz na'am kalimat yang menunjukkan kepada jawaban dan pengakuan setelah ditanya dan ditekan serta didatangi saksi. Jadi kalimat na'am adalah jawaban. Akhirnya hatinya mengakui bahwa betul aku menangis itu karena ada rasa cinta yang mendalam. Begitu. Ada rasa yang mendalam. Itu jawabannya pakai na'am. Memang bahasa Arab. Misalnya ditanyakan, kita ke haji, terus kita lagi pergi ke masjid, ketemu orang, ditanya, yang tanya orang lain negara. Anta min Indonesia? Kamu dari Indonesia? Begitu kan misalnya. Jawabnya kan na'am. Na'am. Ya. Kalau diteruskan lagi, na'am, ana min Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Begitu. Pakai na'am, begitu. Pakai na'am. Lawannya la itu. La kan tidak. Iya. Misalnya kita Indonesia, ada yang bertanya, Indonesia dengan Malaysia kan orangnya sama. Ditanya, anta min Malaysia? Nah, Anda dari Malaysia? Ditanyanya dari Malaysia. Jawabnya la, tidak. Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Oh, Indonesia, begitu. Jadi na'am itu adalah jawaban. Kita teruskan. Dan adapun lafaz saro, tadi ada kalimat saro, na'am saro tuh. Artinya datang pada malam hari seperti firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Tuh. Jadi kalimat saro artinya datang pada waktu malam. Seperti kalimat yang firman Allah itu asra, subhanalladzi asra. Cuma bedanya kalau asro sudah ditambah dengan alif di depan, asro. Kalau saro masih sulasi, dalam bentuk bahasa lughahnya adalah sulasi, masih 3 huruf. Kalau asro sudah 4. Makanya kalau saro artinya berjalan, kalau asro menjalankan. Begitu ya. Maka subhanalladzi asro, maha suci zat yang menjalankan. Yang maha suci siapa? Allah. Bi'abdi akan hambanya, yang dijalankan hambanya itu Nabi Muhammad. Ini tentang Isra dan Mi'raj. Makanya kalau Nabi Muhammad berjalan sendiri ketika Isra dan Mi'raj enggak mungkin. Maka kalimatnya kalau berjalan sendiri saro. Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa enggak mungkin. Tapi kalimatnya di situ pakai asra, menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Nabi Muhammad makanya waktu Isra dan Mi'raj cuma diam aja di atas buruk. Diam aja, dijalankan. Bisa lah sampai manapun bisa. Sama dengan orang naik pesawat. Saya naik pesawat dibawa oleh siapa? Oleh pilotnya, dibawa. Kan saya diam aja, dibawa ke Mekah untuk haji, turun di Jeddah tuh, sampai di Jeddah. Tapi kalau saya membawa pesawat sendiri ya nggak bisa, gitu kan? Nah itu bedanya kalimat saro dengan asro, gitu. Terusnya, dan adapun yang dimaksudnya adalah datangnya bayangan di dalam hati itu. Naam saro tuh, saro. Dan adapun lafaz fa'arraqani, fa-nya jadi jawab dari syarat yang dibuang. Takdirnya atau kalau dijelaskan begini. Lamma jaa ilayya khayalul mahbubi wa mahabbatul ma'syuqi
fa'arraqani. Artinya tatkala datang kepadaku dan selalu mengganggu bayangan orang yang kucintai, maka mensentakkan dia dari tidurku sehingga aku nyalang tidak bisa tidur karena terhalang olehnya. Begitu tuh. Itu kalau ditakdirkan jadi lamma jaa ilayya khayalul mahbub wa mahabbatul maksub fa'arraqani. Yang maksud fa'arraqani, aku tidak bisa tidur. Aku bangun. Setelah aku terbayang dengan orang yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan baitnya ini, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Wal hubbu, sedangkan cinta itu ya'taridu membatikan, menjadikan ya, atau menghilangkan, itu tadi mematikan betulnya ya. Ya'taridu mematikan atau menghilangkan, alladzati kelezatan bil alami dengan kesakitan. Artinya cinta itu memang mempergelutkan antara kelezatan dengan kesakitan. Jadi cinta menggelutkan bertempur antara lezat dan sakit. Kalimat jumlah lafaz wal hubbu, kalimatnya adalah dijadikan hal. Dan adapun yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta yang terhalang. Terhalangnya bagaimana? Ya sudah meninggal Nabi. Dia baru berapa ratus tahun baru lahir kan? Baru jadi manusia, Syekh Busiri begitu. Makanya terhalang. Yang artinya adapun cinta yang terhalang atau putus cinta, maka dia akan merusak segala kesenangan dan kelezatan dunia. Sudah menjadi peribahasa, orang yang mabuk cinta, segala yang menyakitkan akan menjadi kesenangan. Yang panas terasa dingin, gelap pun terasa terang. Di tempat menakutkan rasanya jadi berani dan tenang. Tetapi kalau cintanya patah, maka keadaannya jadi berbalik. Segala kesenangan akan menjadi kebencian. Begitu. Seperti seorang yang sedang kasmaran kepada kekasihnya, tiba-tiba menerima surat darinya yang menyatakan putus hubungan. Akibatnya dia tidak enak makan dan tidak bisa tidur. Begitu tuh. Itu kecintaan. Siapa sajalah begitu, ngalami begitu ya, ngalami. Apalagi ini cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Makan jadi gak enak, tidur gak enak. Itu sebab cintanya pada Nabi Muhammad. Kalau cinta dengan sesama juga begitu. Yang tadinya lagi lapar sebab kumpul dengan yang dicintai, jadi tidak lapar. Yang tadinya takut lewat jalan ini sebab katanya ada hantu apa-apa, gelap lagi malam, sebab berdua jadi berani. Tuh, jarak jauh yang jauh, biasanya jauh, sebab berdua dengan yang dicintai rasanya dekat. Begitu ya. Maka maaf, kalimat ini sebagian ulama ada yang mengatakan dari na'am saro toifuman ahwa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau orang sering mengamalkan bait ini, insya Allah bisa mimpi bertemu Nabi. Insya Allah bisa mimpi bertemu Nabi. Kalau bait ini sering dibaca ulang-ulang. Terlebih-lebih kalau mau tidur. Kalau mau tidur baca bait ini. Na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Diulang terus. Dengan harapan mudah-mudahan bisa mimpi bertemu dengan Nabi. Insya Allah bisa mimpi bertemu dengan Nabi benaran. Gitu tuh. Ya kalau ada yang mau silakan diamalkan. Kalau ada yang mau ingin ketemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi begitu ya. Walaupun dalam keadaan mimpi. Kita teruskan. Ya laimi fil hawal udhriyi ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Artinya, ya laimi, wahai orang yang
menjadikan dalam persoalan fil hawa, persoalan cinta, al-udhriyi yang seperti cinta Bani Adrah, ma'dziratan semoga engkau menerima ampunan, minni dariku, ilaika kepadamu, walau ansofta dan sekiranya engkau tahu arah cinta itu, lam talumi maka engkau tak akan mencaci. Artinya, hai orang yang mencaci daku karena cintaku sebagai cinta orang al-udhri, suku bangsa ini al-udhri. Aku memaafkanmu. Sekiranya engkau tahu arti cinta, pasti engkau takkan mencerca daku. Penjelasan. Setelah hati mengakui dan menyatakan bahwa betul yang menyebabkan aku menangis dikarenakan sering datang bayangan orang yang kucintai, kemudian dirinya merasa banyak yang mencerca orang itu, Syekh Al-Busiri. Padahal dia memang cinta pada Nabi, cuma memang cintanya tidak bisa dibuktikan di orang banyak. Mana cinta pada Nabi? Dibuktikannya cuma dengan pucat wajahnya, kurus badannya, makan gak enak, cuma begitu. Tapi yang dicintai kan gak kelihatan gitu. Sehingga banyak orang yang mencerca, apaan begitu diterus-teruskan, gak usah lah, misalnya begitu tuh. Maka di dalam bait ini Imamul Busiri akan menerangkan bahwa hatinya akan menyampaikan permohonan, yaitu hai orang-orang, kalian jangan mencercaku dan jangan mencaci daku, dikarenakan daku terpikat seperti Bani Azrah. Bani Azrah itu suku yang pintar sekali memikat kepada siapapun gitu. Semoga permohonanku ini diterima oleh kalian, dan kalau sekiranya kalian adil dan dapat merasakan, niscaya kalian pun tidak akan mencerca daku. Jadi kalau kamu tahu bahwa aku cinta pada Nabi, luar biasa cintanya, nggak akan kamu mencerca pada aku. Cuma sebab kamu tidak tahu mana Nabi katanya kamu cintai, kamu sampai kurus begitu, kamu nggak lihat kan, maka kamu jadi mencerca aku. Ya seperti orang yang misalnya cinta pada harta. Orang tani cintanya dengan sawah luar biasa. Sawahnya memang ada sawahnya. Si pemilik itu cinta sekali pada sawah. Pagi hari sudah subuh udah berangkat ke sawah. Pulangnya kalau belum jam 5 sore nggak pulang. Lah makannya bagaimana? Ya dikirim sama keluarganya gitu. Itu setiap hari begitu. Akhirnya ditanya, ada kawan melihat, itu si A kok kalau berangkat ke sawah sudah subuh udah berangkat, pulangnya jam 5. Gimana sih? Akhirnya ditanyakan ayo kita tanya aja. Tanya kepada si A yang berangkat pagi hari pulangnya sore. Akhirnya kita mau ditanya, iya, ente berangkat ke sawah jam 5 subuh, pulangnya jam 5 sore, itu setiap hari apaan sih ente? Ente nggak tahu ya, sebab saya cinta sekali dengan sawah itu, maka saya lakukan yang semacam itu. Itu baru yang mencerca itu baru, oh iya ada buktinya ya, sudah maklum saya, sudah paham gitu. Tapi kalau yang dicinta itu tidak ada, bilangnya cinta dengan sawah nggak punya. Ngomongnya cinta dengan sawah, sampai kurus, sampai kering, sampai badannya kering, wajahnya pucat. Kamu kenapa sih jadi begitu? Saya cinta pada sawah. Ya kalau cinta pada sawah, mana sawahnya? Nggak ada. Nah bohong namanya, bohong begitu. Ini kepada Nabi Muhammad juga orang yang tidak tahu begitu. Syekh Al-Busiri ditanya, kenapa ente sampai pucat begitu? Saya cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi yang benar aja lah, kalau ngomong Nabi udah jauh sekali meninggal dunia gitu. Gak ada dalilnya. Oh kalau ente tahu yang saya rasakan, pasti kamu tidak mencerca saya.
Tapi kamu nggak tahu kan, maka mencerca pada saya. Ya saya mohon maaf lah, saya mohon maaf tuh. Begitu, jadi mohon maaf. Kita teruskan. Karena aku sampai seperti yang hilang rasa malu dan selalu menangis, kiranya kalian harus memakluminya, karena cinta ini adalah paksaan dari Allah. Akibatnya tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dilupakan, yaitu seperti cintanya Bani Azrah yang masyhur dalam hal percintaan tuh, Bani Azrah. Sehingga banyak kejadian yang rusak bahkan meninggal karena cinta. Jadi Bani Azrah itu kalau merayu orang, luar biasa pinternya. Adapun riwayat tentang percintaan Bani Azrah adalah seperti diceritakan dalam hikayah. Suatu ketika Imam Al-Usmu'i akan berangkat kabilah Arab yang termasyhur fasihah dan bilagah. Setelah diselidiki ternyata orang Arab yang masyhur itu adalah Bani Azrah. Jadi Bani Azrah pintar sekali bikin kalimat-kalimat atau syair. Sesampainya dia ke Bani Azrah, dia bertemu ke satu rumah, dan di rumah tersebut dia disuguhi seorang perempuan yang cantik jelita. Masya Allah. Jadi ada orang datang ke Bani Azrah, sudah masuk ke rumah salah satu orang, ditemenin orang perempuan yang cantiknya luar biasa, cantik jelita. Badan semampai, indah dipandang. Wah, kira-kira bagaimana itu? Sehingga dia terpesona dengan perempuan itu. Terpesona, subhanallah. Dilihat dari atas rambut tuh sampai ke bawah, kayaknya nggak ada cacatnya ya. Kayaknya licin banget. Sehingga kalau ada laler mencrok kepleset begitu ya. Saking cantiknya itu, saking cintanya. Di saat dia keluar dari rumah tersebut mau mencari kata-kata yang fasihah, maka di hadapan rumah itu dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat lesu. Mau cari kalimat untuk mengutarakan kepada orang perempuan itu tadi, tapi di depan rumah ketemu dengan orang yang lesu. Wajahnya pucat karena terpikat dan patah hati. Badannya pun loyo, tidak berdaya. Jadi ketemu dengan orang lelaki yang lesu, loyo, wajahnya pucat. Ternyata laki-laki itu cinta dengan perempuan itu tadi, cinta pada perempuan itu tadi. Ketika ditanya, kenapa keadaanmu demikian? Maka dia menjawab, aku patah hati dengan perempuan yang ada di rumah yang kau datangi itu. Jadi lelaki itu cinta sekali, sampai cintanya luar biasa, tapi belum ada jawaban, sampai lunglai begitu ya. Badannya kurus, wajahnya pucat, loyo dan seterusnya. Itu saking cintanya. Begitulah Bani Azrah, manakala mereka jatuh cinta dan manakala mereka patah hati, sampai banyak yang meninggal dunia. Tuh. Dan dihikayahkan pula, tatkala Imam Al-Usmu'i mencari-cari bahasa yang fasihah, dia melihat sebuah batu yang bertuliskan kata-kata syair yang fasihah yang ditulis oleh seorang yang jatuh cinta dan patah hati. Demikian bunyi syairnya. Tuh. Jadi bunyi, dia lagi jalan-jalan Syekh Asmu'i itu ketemu dengan batu. Akhirnya di atas batu ada tulisan, "Aya ma'syarul usyaki billahi akhbiru idza stadda iskun bil fata kaifa yasnau." Artinya, aya ma'syarul usyak, wahai orang yang mengalami rasa cinta, billahi dengan Allah, demi Allah, akhbiru beritahulah aku, idza stadda bila datang puncaknya iskun rasa cinta bil fata terhadap seorang pemuda, kaifa yasnau, harus bagaimana berusaha. Artinya di atas batu itu ada tulisan begitu, hai orang-orang yang jatuh cinta, kabarkanlah kepada aku, demi Allah,
jika dewa asmara itu melanda pemuda, hendak apalah yang diperbuat. Tuh. Jadi kalau ada seorang lagi jatuh cinta, apa yang mau diperbuat? Begitu tuh. Apa yang akan diperbuat? Dan syair itu dijawab oleh Imam Usmu'i dengan sebuah syair lagi, demikian bunyinya. Yudari, ditulis di bawahnya, di bawah batu itu tadi. Yudari hawahu thumma yaktumu sirrahu wa yasbiru fi kullil umuri wa yahsya'u. Artinya, Tina bobokanlah asmaramu. Nina bobokanlah asmaramu dan sembunyikanlah rahasiamu dan bersabarlah engkau dalam semua urusan dan khusyuklah kamu. Begitu tuh. Itu dijawab oleh Syekh Usmu'i begitu. Cuma waktunya sudah habis ya. Ini diteruskan, giliran akan datang insyaallah. Kalau mau dibaca masih panjang lagi sampai titiknya. Jadi nanti terlalu panjang, terlalu siang, takut ganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Insyaallah giliran akan datang bisa disambung kembali. Ya, marilah kita akhiri dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa iftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.